Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Wa sunnah ayatun fa aksara, disunnahkan oleh membaca ayat, satu ayat atau lebih. Wal aula salasun, adapun yang lebih utama yaitu 3 ayat. Ba'daha, sesudahnya, ay ba'dal fatihati, yakni sesudah membaca fatihah. Wa yusannu liman qara'aha min asna'i suratin al-basmalatu, dan disunahkan bagi orang yang membaca oleh orang akan ayat dari tengah-tengah surat, disunahkan oleh membaca bismillah. Nassa alaihi Syafi'iyu, telah memberikan nas, menjelaskan atas kesunatannya oleh Imam Syafi'i. Wa yahsulu aslu sunnati bitakriri suratin wahidatin fir rak'ataini, dan hasil oleh asal kesunatan membaca ayat bitakriri suratin wahidatin, dengan mengulang-ulang satu surat, fir rak'ataini, pada 2 rakaat salat. Wa bi i'adatil fatihati, dan hasil juga dengan mengulang membaca Fatihah. Illam yahfad ghairaha, jika tidak hafal oleh seseorang akan selain daripada Al-Fatihah. Bi qiraatil basmalati, apa itu? Wa bi qiraatil basmalati, dan hasil juga dengan membaca bismillah. La bi qasdi annaha allati hiya awalul fatihati, tidak dengan tujuan, dengan niatan bahwa bismillah itu yang ada di awal Fatihah. Wa suratun kamilatun haitsu lam yaridil ba'du kama fit tarawihi afdalu min ba'di tawilatin wa intala. Adapun satu surat yang sempurna, sekira-kira tidak datang ajaran oleh setengahnya, sebagaimana pada salat tarawih, yaitu lebih afdal ketimbang dari sebagian surat yang panjang, sekalipun panjang oleh sebagian itu. Wa yukrahu tarkuha, dan dimakruhkan oleh meninggalkan membaca ayat. Riayatan liman aujabaha, karena meroikan bagi orang yang mewajibkan oleh orang akan ayat. Wa kharaja bi ba'daha malau qaddamaha alaiha, dan keluar hukum dengan kata-kata ba'daha, sesudah Fatihah itu, oleh barang yang jikalau mendahulukan oleh orang akan ayat membelakangkan Fatihah. Fala tuhsabu, maka tidak direken ayat itu. Bal yukrahu dzalika, bahkan dimakruhkan oleh yang demikian itu mendahulukan. Wa yang bagi an la yaqra'a ghairal fatihati man yalhanu fihi lahnan yughayyirul makna, dan sebagiannya bahwa tidak membaca ia akan selain Fatihah, tidak membaca akan selain Fatihah
man oleh orang yang salah oleh man fihi padanya ghairal fatihah dengan salah yang merubah oleh lahan akan makna. Wa in ajaza anit ta'allumi sekalipun ia lemah dari belajar, li'annahu yatakallamu bima laysa biqur'anin, li'annahu karena bahwa orang yang baca serta salah, yaitu berkata-kata ia dengan sesuatu yang bukan Quran, wala darurata dan tidak ada darurat, wa tarkus surati jaizun dan adapun meninggalkan membaca surat yaitu boleh saja. Wa muqtadu kalamil imami al-hurmatu adapun kehendak kalamnya Imam Haramain al-hurmatu yaitu haram membaca selain Fatihah disertai salah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana telah diketahui bahwa kesunatan yang mengiringi surat Al-Fatihah secara umum dua, sebelumnya dua sesudahnya. Dua sebelumnya adalah membaca a'udzu, membaca doa iftitah dan membaca a'udzu. Dua sesudahnya adalah membaca amin dan membaca surat. Artinya sesudah baca amin ini ada masih kesunatan lagi, yaitu membaca ayat di sini. Surat lah, nanti kita bedah kenapa ayat bahasanya amayai kita. Jadi saudara, habis amin tuh sunat baca surat, baca surat selain Al-Fatihah. Begitu di rakaat 1 dan rakaat 2 daripada solat yang dikerjakan. Sunat. Dari mana kita tahu bahwa membaca surat itu sunat? Tidak wajib sesudah Fatihah. Di dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis, juga Imam Nasai di dalam Sunan Nasainya meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kata Abu Hurairah, fi kulli salatin qira'atun fama asma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum wa ma akhfa anna akhfayna ankum wa illam tazid ala ummil Qur'an fatujzi'u wa in zidta fahuwa khairun wa afdalu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dalam setiap solat itu, setiap rakaat maksudnya, kudu baca Fatihah. Dalam setiap rakaat kudu baca Fatihah. Kudu baca Fatihah. Artinya rukun begitu, kudu baca Fatihah. Kata beliau, fama asma'ana Rasulullah SAW asma'nakum, maka apa yang Nabi memberi dengar, yakni membaca nyaring Fatihah itu,
maka kami juga memberi dengar pada Anda, yakni bacanya nyaring. Wa ma'akhfa anna, apa saja yang Rasulullah samarkan, sir gitu, pelan, kepada kami sebagai para sahabat, bacanya pelan Fatihahnya. Akhfaina ankum, maka kami pun membaca pelan daripada kamu, pelan. Kata Abu Hurairah, fa illam tazid ala ummil Quran ajza'at, andai sesudah Fatihah kau tidak tambahin apa-apa, jadi sholatnya, jadi sah, nggak apa-apa. Habis sholat dolin, ruku setiap rakaat, nggak apa-apa. Kata Abu Hurairah, tapi wa in zidta, kalau kau tambahin habis Fatihahnya baca surat, fahuwa afdal wa khair, itu bagus, itu lebih utama. Itu menunjukkan surat tidak wajib, hanya sunat saja. Di samping itu ada hadis yang lain. Di dalam Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari juga riwayatkan, kata Nabi, la solata illa bi fatihatil kitab, tidak ada solat, yakni tidak sah solat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keabsahan solat dengan ketiadaan membaca Al-Fatihah. Dan tentu Nabi menetapkan keabsahan solat dengan adanya membaca surat Al-Fatihah dalam rakaat itu, sehingga hadis itu menunjukkan bahwa tidak diwajibkan selain Fatihah mah. Artinya yang diwajibkan hanya baca Fatihah. Selain Fatihah, surat Quran yang lainnya hukumnya sunnah, tidak wajib. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu salatin la yaqra'u fiha ar-rajulu bi fatihatil kitab fahuwa khidaj. Setiap salat yang orang tidak baca surat Fatihah pada rakaat salat itu, maka salat itu kurang. Artinya dari hadis itu maknanya salat yang Fatihah dibaca dalam rakaatnya meski surat tidak dibaca, tidak kurang, yakni sempurna. Intinya membaca surat sesudah Fatihah hukumnya sunat. Saudara, siapa yang disunatkan membaca surat ini, bahasa Fathul Mu'in membaca ayat, karena enggak mesti satu surat, satu ayat juga jadi, tapi nanti kita ngomongin surat dulu baru kita bedah ke bawah. Siapa yang disunahkan membaca ayat atau membaca surat ini, satu yang disunatkan adalah orang yang sholat sendirian. Orang yang sholat sendirian, munfarid, namun bukan faqidut tahurain. Yang disunahkan membaca surat atau membaca ayat, redaksi Fathul Mu'in, adalah orang yang sholat sendirian. Orang sholat sendirian tuh disuruh baca surat sesudah amin, habis amin jeda
Kemarin udah dibahas. Ada 7 sunat saktah pertemuan yang lalu. Pertama, sesudah takbiratul ihram, antara takbiratul ihram dan antara iftitah, ukuran subhanallah saktahnya. Kedua, antara doa iftitah dan antara a'udhu, ukurannya subhanallah. 3, antara fatihah dan amin, ukurannya subhanallah. 4, antara amin dan surat, ukurannya kalau jadi imam sholatnya jahar seukuran fatihah makmum, rada panjang, begitu, rada panjang, begitu panjang. Kemudian berikutnya antara akhir surat yang dibaca sama takbir ruku, ukurannya subhanallah, kasih jeda napas, jeda. Terakhir antara salam pertama dan salam kedua, ukurannya subhanallah. Assalamualaikum warahmatullah, napas dulu dah. Assalamualaikum warahmatullah, jangan disambung. Begitu. Ini sunnah. Jadi orang sholat sendiri, habis fatihah, habis amin, sunat baca surat. Sunnah baca surat. Sunnah baca surat. Dengan catatan orang yang sholat sendiri ini bukan faqidut tahuren, bukan orang yang ketiadaan 2 alat bersuci, yakni mau wudhu nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu, sementara dia junub. Kita malamnya habis tidur sama bini, mau mandi air nggak ada, mau tayamum debu nggak ada. Islam bukan buat orang larangan doang, rahmatan lil alamin. Begitu. Bila kasusnya kayak begitu, junub, orang junub nggak boleh baca Quran. Maka kalau kita faqidut tahuren, sementara junub kita bacanya tok surat Fatihah doang langsung ruku, haram baca surat karena dia junub dan nggak ada air buat mandi, buat ininya, dan nggak ada tayamum juga pengganti air. Itu rosot sendiri. 2, yang disuruh baca surat adalah imam. Kapan imam membaca suratnya? Sesudah fatihahnya, yakni sesudah diem pada sholat jahar, seukuran makmum baca fatihah. Adapun pada sholat sir, baca suratnya imam sunat sesudah amin dengan jeda subhanallah ukurannya imam. 3, makmum yang tidak dengar bacaan surat imam. Makmum yang enggak kedengeran bacaan surat imam, enggak kedengerannya karena dia jauh, enggak kedengeran. 2, karena dia budak. Biar dekat juga, kalau budak enggak denger juga. Tahu budak enggak? Begitu. Enggak dengar. Maka karena dia enggak dengar, si makmum ini sunat baca. Kalau enggak baca dia bakal bengong dia. Budak begitu. Bolot bagaimana si bolot? Itu mah pura-pura budak si bolot itu mah. Begitu. Kalau cewek yang manggil nyaut dia. Begitu. Itu mah temannya Mali itu mah. Itu begitu saudara. Makmum yang kagak denger
bacaan surat imam. Adapun makmum yang dengar bacaan surat imam, ajarannya buat dia dengerin, dilarang baca. Quran bilang fa idza quri'al qur'anu fastami'u, dengerin. Kalau imam baca Quran surat-surat tuh, makmum dengerin aja, bukan kedengeran. Kalau kedengeran, asal kupingnya waras kedengeran, menghayati, bacaan demi bacaan dihayati dia. Fastami'u bukan fasma'u, beda istima' dengan sama, beda. Juga selain masbuk, kalau masbuk maka dia baca, ndak ada disuruh baca surat, dia sibuk baca Fatihah untuk mengejar, enggak disuruh baca surat, kecuali tahu imamnya baca suratnya Yasin sampai kelar. Itu mah baru Yasin doang mah keburu dia baca Fatihah juga. Makmum masbuk, dengerin aja. Dia tugasnya baca Fatihah, baca suratnya dia kapan? Ntar, bahasa kita orang dikodok di rakaat 3 sama 4-nya, ibarat ketinggalan 1-2 dohor atau maghrib gitu, udah di 3 kita di 4 begitu, atau isya 3-4 tuh, jangan habis Fatihah langsung ruku, kita belum baca surat, sunat malahnya baca surat gitu, karena kita tadi nggak denger, karena kita masuk di rakaat 3 isyanya imam waladhdallin amin, ruku, kita juga ruku, rakaat 4-nya imam kita baru 2, nggak keburu juga baca surat, ruku, maka rakaat 3 kita habis Fatihah baca surat karena masbuk, 4 baca surat karena masbuk. Ini membaca surat ini kalau pengen hasil standarnya apa? Begitu. Kata Fathul Muin, wasunna ayatun. Standar supaya kita hasil asal kesunatan membaca surat, enggak mesti 1 surat, 1 ayat. Sebetulnya enggak mesti 1 ayat juga. Syai'in minal Qur'an walau ba'dal ayat ay in afada. Maksudnya ayat di sini sunat, sesudah baca Fatihah kita baca apapun dari Al-Qur'an meskipun potongan ayat, yang penting mengandung makna. Potongan bacanya, enggak kelar 1 ayat, sepotong doang begitu. Jadi potongan-potongan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, itu potong, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, potongan. Jadi enggak seayat penuh. Jadi yang penting baca Quran walaupun tidak seayat penuh, tapi seayat minimal sempurna, 1 ayat begitu. Tapi di sini disebut ayatun fa'aksar atau lebih. Cuman kalau mau baca wal aula salas, paling utamanya minimal 3. Karena memang dalam 1 surat terpendeknya 3 ayat, terpanjangnya 286, terpanjangnya surat. Udah pernah baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir dalam serakaat? Belum, saya aja belum juga saya. Begitu. Kalau ayat kursi doang pernah, ayat kursi ya kan.
Begitu kan, panjang itu, 2 juz 3 lembar. Itu begitu saudara. Sunat baca surat minimal, kalau baca ayat 3 ayat, karena standar surat minimalnya 3 ayat. 3 ayat. Jadi seayat boleh, seayat boleh. Ada satu kampung di daerah Ciomas, Balai Kambang kalau tidak salah itu daerahnya. Dulu, nggak tahu sekarang, wallahu a'lam. Jadi kalau tarawih begitu, kalau tarawih itu berkat keduanya membacanya, imamnya nih, salamun qaulam mir rabbir rahim, Allahu akbar. Didemenin nama santri, cepat. Itu setiap rakaat kedua tuh, pokoknya salamun qaulam mir rabbir rahim, segitu doang tuh. Nggak tahu sekarang ada apa enggak itu. Begitu, itu kayak begitu tuh bacanya, begitu. Saya tanya, jadi emang Fathul Muin juga bilang wasunnah ayatun, baca 1 ayat jadi, enggak mesti 1 surat. Saudara kan kulhu 1 surat kan, masih bagus. Begitu, rakaat keduanya kulhu, itu aja ada yang protes, kulhu mulu. Begitu. Gitu. Ada juga yang protes, masih bagus. Orang 1 ayat aja jadi, baru 1 ayat, setengah ayat jadi. Yang penting ada maknanya. Gitu, ada maknanya. Itu begitu saudara. Mau suratnya itu sunat tuh sesudah Fatihah tuh bacanya di sholat jahar kek, mau di sholat sir kek, pokoknya sunat baca surat, baca ayat bahasa Fathul Muin itu. Begitu sunat, begitu tuh, begitu. Karena mengikuti Rasulullah. Meskipun 1 ayat, meskipun 1 surat pendek, begitu jadi juga, begitu. Meskipun potongan ayat asal ada maknanya jadi. Sunat kita baca itu. Sunat, begitu. Lalu bagaimana hukum membaca bismillah kalau baca suratnya di tengah-tengah? Saudara, baca bismillah ketika baca surat tuh di tengah-tengah, anggap deh kita baca ayat kursi dah. Rakaat 1-nya baca kursi, itu kan surat Al-Baqarah, tapi di tengah-tengah tuh. Artinya bukan di alif lam mim, bukan ayat 1, bukan ayat kursi itu, begitu. Begitu. Ini sunat apa tidak? Ini sebetulnya saudara, dalam madhab kita Syafi'i mahallul khilaf bainal ulama. Berselisih pendapat para ulama terkait perlu baca bismillah atau tidak. Fathul Muin, wa yusannu liman qara'aha min asna'i suratin al-basmalah. Kata Fathul Muin, sunat orang yang baca di tengah-tengah surat baca bismillah dulu. Walaupun di tengah, kita mau baca ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahullah, begitu kata Fathul Muin. Tapi Syekh Nawawi Al-Bantani dan banyak ulama, Syekh Nawawi di dalam tafsir Munirnya pada jilid 2, karena ada 2 jilid itu tafsir Munirnya, itu pada waktu mentafsiri ayat wadhkurisma rabbika, sebutlah asma Tuhanmu. Apa tafsirnya? Kata Syekh Nawawi, qul bismillahirrahmanirrahim indabtidai qiraatika tusiluka barakatuha ila rabbik. Bacalah bismillahirrahmanirrahim di permulaan bacaan Qur'anmu dari awal. Bacaannya dari awal, maka sunat baca bismillahirrahmanirrahim, begitu.
baik bacaannya dalam solat ataukah suratnya tuh kalau yang dari awal, atau di luar solat. Kalau dari awal sunat baca bismillah, namun bila bacanya di tengah-tengah, dilihat kata Syekh Nawawi, bila kemudian itu dia di luar solat, di tengah-tengah, maka sunat baca bismillah. Adapun di dalam solat, kata Syekh Nawawi, fa in kana fiha, kalau di dalam solat bacanya di tengah, maka tidak sunat baca bismillah, sebab bacaan bismillah di Al-Fatihah sudah cukup buat dia kalau dalam solat. Contoh, kita baca ayat kursi, habis ad-dallin amin, karena ayat kursi di tengah-tengah, langsung aja Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, enggak perlu bismillah, sebab dalam solat dan di tengah-tengah. Kalau di luar solat masih sunat, enggak solat gitu. Di tengah masih sunat bismillah. Kalau dalam solat enggak. Begitu juga dijelaskan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin pada bagian ini oleh Al-Imam Al-Habib Al-Masyhur. Beliau menyatakan, ikhtalafal ulama'u fi sannil basmalati fi asna'i surati inda shalah. Ulama berbeda-beda pandangan tentang kesunatan baca bismillah bila baca Quran di tengah-tengah dalam salat. Kata beliau menjelaskan itu, wa amalu aslafina, pengamalan ulama-ulama kita dan orang yang kami temukan di luar Yaman, kata beliau, adalah adamu nadmil basmalati, tidak sunat bismillah kalau di tengah. Wahada al-yaqu, ini yang paling pas, begitu kata beliau. Tapi Fathul Muin enggak. Jadi kalau ada kiai gitu baca di tengah-tengah diawali bismillah, pastikan dia merujuk Fathul Muin. Begitu. Ada kiai kalau di tengah-tengah baca bismillah, maka itu merujuk kitab Bughya, tafsir Syarnawi, dan masih banyak ulama-ulama lainnya. Hadza mahallul khilaf bainal ulama. Kemudian saudara, balik lagi, kesunatan membaca ayat ini kalau sekedar hasil pakai apa? Sekedar hasil ada 3 uraian. Kalau sekedar hasil, pertama, membaca potongan ayat, asal ada maknanya jadi. Jangan baca wa doang, nggak ada artinya wa apa ini gitu, wa udin gitu, wa nih nggak jadi. Tapi kalau ada artinya jadi, apalagi satu ayat jadi, kalau asal dapat ganjaran, begitu. Kedua, kata Fathul Muin, wa yahsulu, bisa hasil asal kesunatan membaca surat ini bitakriri suratin wahidatin, dengan mengulang-ulang satu surat. Untuk rakaat 1, rakaat 2 itu lagi jadi. Rakaat 1 kulhu, rakaat kedua kulhu, jadi dapat ganjaran. Begitu. Emang juga apalnya itu enggak apa-apa, hasil dapat ganjaran sunnah. Wong baca juga walau mengulang-ulang, meski afdolnya jangan diulang-ulang. Begitu.
Jangan itu lagi, tapi boleh hasil walaupun hafal yang lainnya. Begitu. Kedua, bagaimana kalau yang diulang lagi Fatihah? Kan surat Quran juga Fatihah. Bagaimana? Ini dilihat kalau Fatihah lagi. Nanti bingung kalau jadi imam. Kalau Fatihah lagi suratnya. Habis wadolin amin, Fatihahnya 2 kali. Ini bagaimana kalau Fatihah lagi? Wa bi'adatil Fatihati illam yakhfad ghairaha. Kedua, bisa hasil dengan mengulang Fatihah lagi. Catatannya kagak apal ayat surat yang lain. Emang baru dia ngapalnya Fatihah doang. Kalau yang apalnya Fatihah doang, udah suratnya Fatihah lagi. Tapi jangan ngimamin. Makmumnya bingung. 2 kali. Begitu. Padahal yang kedua ini adalah surat yang sunat maksud dia. Bagi yang nggak hafal masih hasil. Yang nggak hafal surat-surat yang lain. Bagi yang hafal nggak hasil. Bagi yang hafal. Ketiga atau keempat, bisa hasil baca asal kesunatan baca surat ini dengan baca bismillah toh, kan 1 ayat. Bismillah 1 ayat. Wadhalin, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, ruku. Jadi hasil dengan bismillah doang. Tapi ingat, bismillah doang ini ada tafsil. Jangan punya pikiran bismillah yang di Fatihah, tapi bismillah yang di surat lain. Kalau punya pikirannya bismillah Fatihah, enggak. Sebab mengulang-ulang rukun kauli dalam satu pendapat batal sholatnya. Begitu. Kayak begitu. Jadi la biqasdi annaha allati hiya awalul Fatihah. Awas, tidak hasil tuh kalau tujuan bismillahnya yang di permulaan Fatihah, sebab itu rukun. Begitu. Bismillah yang lain. Bagaimana dengan Yasin? Jadi makmumnya gemeter. Wadhalin, amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Waduh, lama 3 lembar. Baru waduh di hatinya, imamnya ruku, Allahu akbar. Kan 1 ayat. Begitu. Yasin, ya sayyidal mursalin, wahai Rasulullah. Begitu. Yang nama lainnya Yasin. Begitu. Sebagian gak hasil katanya. Sebagian ulama bilang gak apa-apa baca itu. Jadi, namun kalau pengen sempurna, ganjaran baca surat nih sesurat utuh. Biar kata pendek, kulhu sampai kelar dah. Jangan kulhu ahad langsung ruku, Allahu akbar. Begitu. Dibagi 2. Enggak usah. Sesurat utuh itu sempurna. Lalu timbul pertanyaan, tinggian mana sesurat utuh ama sebagian surat tidak utuh? Tinggian mana? Umpama kita baca ujung Al-Baqarah, amanar rasulu sampai fansurna alal qaumil kafirin. Ama qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini 1 surat. Dari amanar rasulu namanya sebagian surat. Kalau ngitung huruf, banyakan mana ini ya? Iya benar, amanar rasul bila kata 2 ayat dibanding 1 surat. Ini ganjarannya tinggian mana? Kata Fathul Mu'in, wasuratun kamilatun, 1 surat yang utuh afdalu min ba'dit tawilati wa intala,
Satu surat yang utuh itu lebih tinggi ganjarannya ketimbang sebagian surat yang panjang, meskipun yang dibaca panjang. Dibanding baca amanah rasulu sepotong 2 ayat doang, ama kulhu masih gedean kulhu. Masih gedean. Sebab apa? Satu surat utuh. Begitu. Satu surat utuh. Begitu. Lebih tinggian itu. Namun tidak mutlak. Kecuali bila memang warid bacanya enggak utuh. Kayak taraweh. Taraweh itu kan sejud-sejud. Tentu enggak utuh bacaannya. Cuman selembar. Dia baca selembar, dalam serakaat itu sehalaman, 2 rakaat jadi 2 halaman. Emang itu warid. Biar kata enggak utuh, masih lebih tinggi baca Quran yang bakal sejud sebulan dibanding baca kulhu. Begitu. Tapi dibanding kagak taraweh, udah kulhu bagus. Kulhu bagus. Sebab kalau mau dicoba enggak kuat sebagian orang doang, atau bini lazim dia sudah rutin kalau taraweh semalam sejuz, udah biasa begitu. Bagi yang baru ikut mundur begitu. Masih ada kan ya? Oh, udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Oh, udah nggak ada karena imamnya udah nggak ada. Ya Allah, udah nggak ada. Biasanya ada itu begitu. Saya kalau malam 27 itu biasanya ikut tarawih di sini karena khataman Quran. Biasanya begitu. Sebab yang lain yang 3 juz dibikin di dohor, asar dan seterusnya gitu. Bagaimana biar dia 7 hatam gitu. Karena mau pulang kampung juga imamnya. Gitu. Gitu. Saya juga tahu itu. Gitu. Gitu. Itu begitu. Jadi satu surat yang sempurna lebih afdal dibanding potongan surat meskipun panjang begitu, kecuali warid dari nabinya begitu, nggak apa-apa. Lalu bagaimana kalau meninggalkan membaca surat, sengaja-ngaja sholat, udah tahu ini, udah dohor, wadolin amin ruku, wadolin amin ruku, wadolin amin ruku, wadolin amin ruku, udah begitu. Wa yukrahu tarkuha, makruh hukumnya enggak baca surat. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan wajib baca surat ini, seperti Imam Abu Hanifah dalam mazhabnya wajib baca surat. Imam Ahmad bin Hanbal juga wajib baca surat. Sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Al-Musannaf oleh Al-Imam Abdul Razzaq dan Imam Ibn Abi Syaibah. Imam Ibn Abi Syaibah itu menyatakan, qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, tajibul qira'atu fis salati ba'dal fatihati wa aqalluhu salasu ayatin. Wajib baca surat sesudah Fatihah, minimalnya kalau pengen tiga ayat. Makanya Fathul Muin menyebut wal aula salas, paling utamanya 3, meroikan daripada pendapat Umar bin Khattab. Karena Sayyidina Umar kudu 3, 1 enggak sah. Kata Sayyidina Umar kudu 3, begitu wajib. Dan itu madhab Hambali, wajib 3 ayat begitu. Sahabat Nabi yang lain namanya Sayyidina Utsman bin Abil As, beliau bilang tajibul qira'atu ba'dal Fatihah wa aqalluhu ma yaqa'u alaihil ism. Wajib baca sesudah Fatihah Quran, minimalnya yang penting baca walau 1 ayat. Maka Fathul Min bilang sunnah ayatun, 1 ayat
Jadi karena kata Sayyidina Utsman bin Abil As, sahabat Nabi kelahiran Taif ini, As-Saqafi marganya dia, itu mengata wajib baca, jangan nggak baca, begitu. Maka karena ada ulama yang mengata wajib, sunat, kita jangan sampai tinggal nih baca surat, walaupun suratnya itu lagi. Maklum COVID, jadi imam juga pas COVID, kalau di masjid nggak ada ngimamin juga, anaknya udah baca, pasti kuliah kuluhu lagi nih bapak nih, begitu. Enggak apa-apa, jadi udah, jadi nggak apa-apa. Karena di sini qaid baca surat itu sunnah matannya wa sunnah ayatun fa aksara wal aula salasun ba'daha, kata Fathul Min wa kharaja bi ba'daha, keluar hukum bila kita baca suratnya sebelum Fatihah dibalik enggak dapat. Kalau surat dulu baru Fatihah enggak dapat ganjaran, kecuali diulang lagi habis Fatihahnya baru dapat. Begitu. Karena aturannya sesudah Fatihah, bukan sebelumnya. Begitu. Bagaimana kalau kita orang masih belum benar baca surat yang lain, ngajinya baru Fatihah doang, baca Qul a'udzu birabbin nas masih salah mulu, kan ngajinya huruf hijaiyah, biasanya Iqra, orang dulu namanya ejah-ejahan gitu. Qaidah Baghdadiyah itu habis Fatihah An-Nas dulu, masih salah mulu bacanya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, qul a'udzu salah mulu, belum benar surat-surat yang lain. Bagi orang yang belum benar membaca surat yang lain, udah Fatihah aja, habis Fatihah langsung ruku. Kalau masih belum benar juga, masih qul a'udzu lagi, qul a'udzu gitu, udah Johor. Ini Johor Malaysia ujung dekat Singapura, Johor gitu. Belum bisa dia adzal, masih belum, masih malikin nas, masih panjang aja. Maka orang yang baca Fatihah belum bisa baca surat yang lain, kalau bakal baca surat merubah makna, wislah bacanya Fatihah saja. Sebab kalau baca surat yang lain yang acak-acakan, itu Quran bukan. Sebab Quran nggak begitu. Apalagi baca malikin nas, mimnya panjang. Begitu, panjang dia baca. Ini kalau sengaja ngajak nambahin Quran, kafir detik itu juga nambahin Quran. Karena nggak sengaja, emang ngajinya dengar dari tahlilan, orang baca rame-rame malikin aja, kita juga bacanya malikin aja panjang juga, nggak sengaja, dosa. Jangan, daripada bikin dosa dalam sholat, wis kalau belum bisa mah habis adolin amin ruku, minimal bismillah lagi, bismillah aja, kan bismillah udah bisa, bismillah yang dikulhu, bismillahirrahmanirrahim, udah ruku dah. Begitu. Bahkan menurut Imamul Haramain haram baca suratnya kalau masih acak-acakan, masih ngerubah makna. Tapi kalau nggak ngerubah makna, seperti alhamdu dibacanya hak besar gitulah, karena nggak bisa dia baca, masih dimaklumi waktu ngaji Fatihah itu alhamdu begitu. Orang belum bisa begitu. Ini sunat. Jadi sebetulnya saudara, pembahasan membaca surat ini, satu, apa hukumnya, begitu tuh. Dua, dalil sunatnya dari mana. Ketiga, kapan, di mana letak baca surat ini, rakaat 1-2 kah, atau sampai setiap rakaat kudu baca surat? Di mana percisnya? Bila di 1-2, hadisnya mana? Begitu. Udah bunyi tadi, nanti aja. Wallahualam bishawab. Segini aja lah. Nanti kita lanjutin bacaannya. Wallahualam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan.